kita bikin event tuh harus yang unik, harus nyentuh sesuatu yang kayak ini belum ada nih. Jadi kayak orang ikut apa ya gitu. Karena kalau emang ikut turnamen orang milih-milih, semua udah banyak kok. Sebulan ada berapa turnamen tuh gitu. Selamat datang Andri, Mas Sigit, Mas Andri. Selamat datang di Orange Ground. Terima kasih Orange Ground sudah meminjamkan tempatnya untuk jadi podcast kita hari ini. Keren tempatnya ya. Jadi boleh perkenalkan dulu ada siapa tamu kita hari ini? Kita siapa? Nama gua kali ya, nama saya apa sih? Mau bikin KTP aja. Nama gua Andri Sena, gua dari mana-mana dari Bintaro tadi ke sini. Cuman kita sebagai Golf Gear dan G-Spot kali ya. Iya. Ada satu lagi, cuman dua itu aja disebut deh. Iya. Oke, nama gue Sigit. Kita bermula dari Golf Gear dan kita akhirnya ada Golf Spot namanya. Yes. Disingkat jadi G-Spot. Nah, bisa ceritain dulu nggak Golf Gear perjalanannya dari Golf Gear dulu sampai ada G-Spot. Tuh, ini panjang ini podcast mesti 3 jam nih. Iya, nggak apa-apa. Dari zaman Jadi kita awalnya itu, inget banget kita 2020 akhir ya. 2019. Enggak dong. Enggak kenalnya iya. Oh iya. Kenalnya iya. Karena kenal kita tuh sebenarnya dari anak kita satu TK dulu. Betul. Nah, kita satu TK, nanti golf bareng, kita golf pertama kali Pengadilan Jati. Akhirnya, kayak ini nih enak nih bisa bikin sesuatu. End up kita pas COVID di 2020, setahu gue di rumah lu, ada pohon Natal tuh. Kita mulai YouTube pertamanya nge-review equipment. Namanya Golf Gear di situ. Itu pertama tuh. Yes. Dari situ berkembang lah, kita bikin klub equipment review, kita bikin IG, kita bikin segala macam, sampai YouTube juga, dan lumayan lah ya di situ ya. Lumayan orang-orang nggak tahu kenapa pada follow, kita juga bingung. Akhirnya ya udah mulailah di situ orang tahu. Mulailah bikin gobar-gobar kecil-kecil kita. Betul. Namanya apa? Golf improvement. Golf improvement kita bikinnya. Iya. Dari 20, 40, 60 sampai gue inget banget tuh waktu zaman di Peak Damai Peak. Lagi kan registrasi di driving range kan. Iya. Jalan clubhouse gue liat ini kok klub golf cart banyak banget. Ya acara apa Mas? Golf gear doang Pak, bilang. Oh rame ya ternyata ya. Di situ nyadar tuh, oh ternyata bisa juga nih. Make something yuk Bray. Siapa tahu bisa buat penghasilan kan nih, gitu loh. Kecetus lah, Golf Spot. Oke. Tapi background kalian tuh pekerjaannya apa? Saya ustadz by the way. Saya nabi kayaknya, salah ya. Ya jadi dulu tuh gue sempat kerja as a legal di suatu perusahaan BUMN lah. Akhirnya gue turn out jadi usaha sendiri. Itu terus akhirnya ketemu Bapak Andri Sena ini. Widih. Gitu. Saya kebetulan dulu di pesantren. Kilat gak? Nggak, gue dulu sebenarnya engineering consultant. Gue engineering consultant di suatu perusahaan, bergerak ke desain pabrik lah gue sebenarnya. Tapi memang golf dari kecil, udah lama. Gitu. Dan kan kayak kapan lagi, pas COVID tuh kan mikir, gimana kerja dari sesuatu yang kita suka ya gitu. Siapa tahu nggak capek, bohong, masih capek, tapi senang banget. Tapi gitu. Beda sih. Iya. Ke hatinya beda ya. Iya. Lu kerja sampai subuh gitu kalau lu happy di bidang yang lu senangin. Iya. Digas terus pokoknya. Tipes tapi senyum. Iya, tipes tapi senyum. Iya, gitu. ada yang ada senyumnya gitu. Lu capek mah capek ternyata. Nah, kalau dari kenal golf sendiri, kalau Andri dari kecil berarti? Sama. Lu dari kecil juga? Jadi, nah, Andri tuh sebenarnya dari junior. Dia junior golfer. Angkatannya siapa, Bre? Benny Kasiadi sama Rinaldi gue bareng-bareng. Oh. Iya. Rinaldi tuh mulainya bareng sama gue. Dia seri kedua kali ikut turnamen itu di Matoa. Gue pertama. Di situ tuh mulainya bareng-bareng tuh. Startnya bareng, finishnya beda. Matoa cuy. Gue nggak ngalamin jujur. Beda generasi nih, beda generasi. Itu legend lapangan tuh lapangan tuh, enak banget. Kalau lu berarti? Oke, jadi gue itu dari kecil emang udah dikenalin golf sama bokap gue. Dan gue tuh pengen punya cita-cita ya. Jadi dari kecil tuh gue suka olahraga, mau basket, mau bola, pingpong. Cuman gue nggak bisa renang. Dan golf ya, terutama di golf ini gue pengen
gue tuh pengen di olahraga ini, diri gue sendiri pengen mewakili Indonesia di luar, pengen bawa bendera di luar, akhirnya syukur-syukur bisa juara terus nyanyiin lagu Indonesia Raya di luar. Gue tuh cita-cita gue dari kecil tuh pengen kayak gitu, cuma nggak kesampaian bro. Itu tuh yang bikin gue tuh Sama. Cuman gue bedanya kesampaian waktu di Indo. Kesebut tuh. Kalau gue cita-citanya lebih receh. Gak sering menang. Nama gue disebut Andri Sena Indonesia. keren. Sesimpel itu doang. Kesebut di BSD. Di T-box pertama ya? T-box pertama. Kecepluk. Mantep gak? Anak Andri Sena Indonesia dipanggil T-box mukul pertama. Di BSD Hall 1, T-box merah bola gue. Mantap sekali. Gila sih. Luar biasa. Kalau G-Sport event sendiri itu kalian ngerjain event-event apa aja sih? Jadi G-Sport event itu salah satu bisnis lah kita. Kita ada banyak lagi. Next ini tahun ini MBG kita bikin. MBG ya? Dapur dong. MBG ya? Jadi kita bikin G-Sport event itu salah satu bisnisnya. Karena memang awal dari kan Golf Gear Improvement kita bikin event. Dan gue pribadi sebenarnya anak IO dulunya. Tapi tahu kerja di IO itu bakal bikin tipes. Jadi gue kerja jadi konsultan. Tapi passion memang di event. Nah makanya G-Sport event itu banyak ngerjain event golf pastinya. Dan kita fokus dedicated di golf. Karena waktu itu kita ngeliat nggak banyak event yang fokusnya di golf doang nih. Ya. Akhirnya kita mulai, ternyata sambutan lumayan bagus. Akhirnya diminta lah dari kita bikin awal tahun pertama kita bikin dulu kan, cari nama dulu nih kita event bikin. kita sendiri. Sampai akhirnya ada yang kalau bikin kita gimana, ini gimana, bla bla bla. Dari awalnya lucu-lucu sampai nggak lucu, sampai ada kontrak. Oh, kalau nggak prestasi ditangkap nih. Gitu loh. Gue lagi itu direktur. Gitu. Jadi kita bagi dua juga urusan ke dalam Sigit. Gua keluarnya kayak gitu, jadi bagi duanya kita. Event paling berkesan yang kalian kerjakan? Aduh, ini berat nih kalau ngomong paling berkesan ya. Semuanya berkesan ya. Aduh, Jangan matiin rezeki orang dong aja. Tapi ada ya maksudnya pasti ada up and down-nya lah ya. Iya, pasti. Mungkin ada yang berkesan banget sampai kayak. Oke, berkesan buat kita di Golf Spot ya, G-Sport event itu ada event sehari di 2 tempat yang berbeda. Ini berkesan bukan dalam arti kliennya ya, tapi experience kitanya ngejalaninnya. Ada yang satu hari di 2 tempat berbeda dan beda kota. Anjay. Sedayu dan juga KBP. Bah. Itu gokil. Kita split tugasnya. Itu 2 kali loh, Bre. Kalau inget tuh 2 kali loh. Yang kedua itu adalah hari ini event, besoknya langsung event. Gila. Hari ini hari H termasuk. Jadi kita hari H itu di tempat lain kita persiapan loading lah ibaratnya. Ya. Iya. Nah itu sih dua itu yang akhirnya alhamdulillah puji Tuhannya kita bisa ngelewatin sih. Gila. Gila bro, gila tuh. Tapi udah selama ini jalanin udah berapa tahun berarti ngerjain event? Dari 2021 ya? 2021 kita. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun, cepet Kalian juga. nemuin problem apa di golf scene Indonesia? Golf Indonesia dari 5 tahun ini banyak ya. Karena dari yang kita lakuin aja sebenarnya masih ada problem. Karena kita ini bisnis baru. Bisnis baru yang orang belum tahu bahwa bisnis itu ada. Jadi orang mikir, oh ngapain sih golf pakai IO kan bisa panitia internal. bisa pada internal sama lapangan bisa. Jawaban gue bilang, bisa Pak. Jawaban gue ya. Bapak bisa bikin, 1 orang pun bisa bikin. Tapi Bapak mau eventnya seperti apa? Kalau mau eventnya segini, ya orangnya banyak dong Pak. Mau eventnya segini, orangnya banyak plus pengalaman. Orangnya segini, banyak pengalaman, networkingnya luas. Nah Bapak mau yang mana gue bilang? Monggo Pak dibalikin. Kalau ini pun kita bisa, ini pun Bapak bisa, silakan. Mau seperti apa? Itu gue selalu bilang gue nggak mau overpromise juga, kita nggak mau overpromise. Wah event kita sukses, bla bla bla, dapat sponsor, bla nggak pernah kita gitu sama sekali. Gitu. Tapi kita bilang kayak Bapak mau eventnya seperti apa? Event golf itu event paling gampang Pak, Bapak bisa. Tapi bikin event golf yang berkualitas, berkesan, berdampak, itu yang susah. Gitu. Benar. Dan sekarang nih kalau lihat dari bajunya Andri ada Unity in Diversity. Karena seminggu lagi setelah tayang, setelah tayang bakal ada Indonesia Development Open. Yes, itu dia. Itu apa lagi tuh? Ini itu apa lu coba itu gimana apa lagi tuh? Coba. Itu ibaratnya bayi kita yang baru lahir lah, baru mau akan lahir ya, Bray. Bayi kita tuh kesannya aneh, Bray. Cari bahasa yang agak enak tuh gimana ya, gitu. Benar-benar ya. Ini sesuatu konsep. Jadi gini, awalnya Golf Spot itu kita membuat sesuatu event golf tuh yang memang pengennya tuh yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi Golf Spot itu adalah wadah kita
untuk menemukan konsep-konsep ide yang pengen kita lakukan tapi belum pernah kesampaian. Akhirnya jadilah Golf Spot Event. Begitupun juga dengan Indo ini, Indonesia Development Open. Kita pengen meng-create sesuatu yang bermanfaat untuk ekosistem golf di Indonesia. Ini garis besar potret gedenya dulu ya. Kita pengen membuat ekosistem golf ini, termasuk industri di dalamnya itu maju. Di tengah adanya yang terjadi di akhir-akhir ini ya, industri golf kan lagi nggak baik-baik aja katanya. Ada olahraga raket yang lain, ada apa yang membuat golf itu menjadi sepi. Nah, dari situlah kita ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat golf di Indonesia. Ya. Ini berarti turnamen profesional pertama yang kalian kerjakan? Kedua. Pertama tuh apa? Kita pernah bikin tahun lalu itu Shell Golf Turnamen. Oh ya, ladies ya. Ladies itu bahkan udah 3 tahun beruntun sebenarnya kita bikin turnamen profesional. Tapi baru tahun lalu yang masuk order of merit-nya pro di Indonesia. Sebelumnya 2 tahun itu hanya kita bilangnya apa ya, fun turnamen lah. Fun pro turnamen lah Tapi ya. memang yang tahun terakhir itu masuk dalam kalendernya asosiasi dan masuk dalam batinnya orang-orang. Iya. Gue nggak bisa bilang order of merit karena sampai sekarang order of merit-nya masih diragukan. Belum tahu gue belum update, mungkin gue salah gitu. Nah, tapi tujuan utamanya kalian bikin Indo ini apa? Satu, kita bikin pertama adalah kita ingin membuat sesuatu yang berdampak buat golf di Indo. Selama ini kita bikin golf event, kita di-hire bikin sesuatu, ya berdampak, tapi segitu. Hanya segitu, kita bikin golf gear hanya segitu. Kita mikir, di Indonesia tuh yang kita tahu cuma satu, jangan nanggung. Kecil or gede sekalian. Ya kan? That's why kita bikin, jangan nanggung. Bikin sesuatu yang gede, jadilah Indo ini. Berharap ini bisa memberikan impact terhadap golf di Indonesia yang saat ini timingnya memang lagi slow-slownya menurut kita ya. Dan makin akan turun nih. Kalau lihat dari trennya. Gitu. So hopefully dengan kita bikin sesuatu yang gede ini, jadi daya tarik orang untuk kembali ke golf, bermain golf, belanja, pakai coach, driving range, bikin podcast kayak begini. Gitu. Nah, siapa tahu juga jadi ada bibit-bibit Joey kayak Joey kemarin menang Thailand. Ini menarik. Lo tau nggak kenapa Joey bisa jago kayak sekarang? Kenapa? Nah, silakan Bapak, silakan. Karena dia Joey. Kalau dia Joko Widodo jadi presiden. Karena lo tau nggak? Jun Sewu Bapak, Jun Sewu. Joey, Naraji, Kevin itu top pro kita sekarang. Lahir dari turnamen rutin yang ada semenjak 2010-an. Ada satu turnamen yang itu merutinkan turnamen pro. Karena pro itu kan end game-nya dari golfer ya. Ya kan, kita lihat siapa Rory McIlroy yang baru menang kemarin. Tadi pagi. Itu end game-nya di situ. Nah, Indonesia kan juga harus punya end game-nya siapa nih? Kita nggak punya. Nah, turnamen rutin ini yang ngebentuk itu semua. Turnamen rutin ini yang bentuk mental. Karena golf itu, gue berani jamin, by skill, Naraji, lo gabung sama pemain Thailand tuh yang jago-jago. Sama by skill, kita tes uji trackman kita bilang. Sama. Yang bedain apa? Mental. Mentalnya nggak sekuat mereka. Ya, nah dari situ turnamen rutin itu yang ngebentuk mental, pengalaman dan semuanya. Dan dari turnamen itu namanya ada IGT, Indonesia Golf Tour, betul. Dari situlah lahir amatir, kan mereka masih amatir tuh. Naik jadi pro, yang lahirin Joey, Kevin, Naraji. Sampai kayak sekarang. Nggak instan, tapi hasilnya 3. And sorry itu saya bukannya gue menghasilkan pro sekarang. Kita udah berapa tahun kehilangan IGT. 2019 kita nggak ada. Sampai 5 tahun ini nggak ada turnamen. Gue nggak menghasilkan teman-teman sekarang. Tapi ada nggak bibit sekarang yang kayak Joey, Naraji, Kevin? Pertanyaan yang ngeri ya. Mending nggak usah ditayangin ya. Nggak, oke. Nggak, menurut gue tuh, menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan gue appreciate Hansel. Gue appreciate Alfred. Gue dekat sama mereka by the way. Tapi mereka dihasilkan bukan dari turnamen rutin. Turnamen amatir rutin, yes. Tapi turnamen pro rutin. Sedangkan mereka kan baru lahir. Hansel keren banget ini. Jago banget tuh anak. Tapi sejago-jagonya dia, kalau nggak ada turnamen rutin, nggak kemana-mana bro. Nggak kebiasa juga dengan pating-pating birdie gitu. Pating segini 10 orang bisa masuk bro. Begitu lo kasih pressure segini bro. 10 juta, beda cerita. Benar. Lipat tuh Rory McIlroy segini. Iya kan. Rory aja tahun lalu godek juga gitu Rory McIlroy. Jarak segini nggak masuk bro. Itu kan bukan masalah
Bukan masalah itu loh, bukan masalah skill, Betul. Iya, iya. mental. Nah, Mental. itu yang menghasilkan itu. Turnamen rutin, bro. Jam Emang terbang bro. terbiasa main under juga penting gitu ya. Banget, bro. Banget. Karena ya kalau main di luar dengan lapangan yang tidak familiar dan lawan yang jauh lebih levelnya beda kan main under rasanya susah gitu. Ya, Tapi ya. kalau terbiasa main under juga kayaknya akan lebih nyaman berada di top 10 tiap Yes. minggu Itu dia gitu ya. yang membedakan Itulah itu. itu yang menurut kita missing link-nya di dunia Indonesia, golf Indonesia ini apa sih? Hmm. Kita punya lapangan banyak, bro. Yes. Bagus-bagus. Murah-murah lagi. Murah-murah. Enggak juga. Enggak juga. KD-nya cukup. Baik. Baik. Kita punya coach Ya. di sini Iya. bagus-bagus. Yes. Brand Fasilitas. semua kita ada, fasilitas kita ada. Simulator udah banyak. Semua ada. Yang kurang satu, turnamen rutin yang profesional. Yes. Profesional itu nggak cuma pro, ya, maksudnya yang amatir pun kita bikin. Karena sekarang turnamen amatir banyak, tapi Tapi- scattered. Ya. Ya. Nggak jelas tuh roadmap-nya bagaimana. Thanks yang gue bilang bukan mengecilkan mereka ya, tapi kan kalau memang kalau ngerti teman-teman pro nih, mereka tuh main itu ada jenjang ya. Gue mau istirahat di sini buat ngantem Ya. yang ini. Ya. Gue siap kalah di sini buat ngantem yang ini. Yes. Nggak mungkin mau menang semua. Mau, cuma kan beda Ya. latihannya bla-blanya. Secara timeline nggak mungkin semua Betul, disikat. nggak mungkin semua disikat kayak gitu. Nah itu yang menurut kita butuh pathway-nya itu di Indonesia itu masih belum kebentuk. Yes. Sopar bahasa gue nih ya, gitu. Karena buat teman-teman pro juga kalau misalkan harus ikutan turnamen di luar, kosnya akan Wah, iya, iya, itu iya. masalah sekali ya. baru lagi. Itu masalah baru lagi bro. Jadi ternyata bro, pro-pro kita tuh yang kita tahu cuma yang ada di Pulau Jawa doang. Yes. Ada teman-teman pro kita yang di Kalimantan, di Sulawesi, yang namanya mungkin lu baru bisa dengar, baru dengar hari ini nih, Iya, gitu kan. iya. Ada juga gitu. Dan kita juga memikirkan karirnya mereka gitu loh. Kita harus peduli dengan mereka juga. Mereka terbang ke Jakarta juga pakai biaya loh. Tuh, Ya, soalnya kita mau muter nih. Ya. gitu. Nah, rencananya muter kemana aja? Nah, pertama muter di otak ya pasti ya. Iya. Karena masih muter-muter di sini aja. Tapi seri season 1 ini, kita bilangnya season Iya. sama seri. Season 1 kita fokusnya di Pulau Jawa dulu Di sih. Pulau Jawa. Kita di Pulau Jawa dulu, hopefully season 2 kita gerak sedikit ke Sumatera, hopefully ke pulau-pulau lain. Tapi memang season 1 kita make it realistik dulu kali Iya, ya. iya. Jalan aja alhamdulillah, karena tantangannya luar biasa. Pasti. Karena Gitu. pasti butuh support dari segala sisi ya. Betul dia. Bukan banget. cuman atletnya doang, bukan cuman dari Iya. lapangannya doang, Betul, tapi betul. kayak dari sisi media, publikasi, Semua, dan bro. lain-lain. Kayaknya kita emang harus saling Even gue bahu-membahu bilang, lah. siapapun lu, even lo bisa gue punya bisnis buah, Ri, bisa bantu, bisa bro. Yes. Lu bisa di shelter ngasih Yeah. makan buah buat pro, Yeah. lu bisa bantu gua karena dalam titik ini tuh gue butuh bantuan semua. Ya. Jadi kayak golf adalah kita tuh dianggap olahraga orang kaya, nggak salah, nggak butuh bantuan duit, nggak salah. Kenapa? Karena duitnya semua udah di sini. Ya. Problemnya adalah scattered semua. Ya. Kita bikin G-Spot event, itu orang bikin fun turnamen sama kita miliaran tuh. Ya. Duitnya ngebakar di kita buat entertain customer mereka, nggak salah. Minimal kita bikin turnamen pro, itu duitnya nggak sebesar itu. Bahkan Ya. kalau sebesar itu udah jadi berapa 2-3 turnamen. Ya. Bahkan bisa ambil EDT mungkin ke Indonesia Betul, ya. betul banget. Tapi kan problemnya brand-brand ini nggak tahu. Ya, Kalau bikin turnamen pro, sebeneficial apa sih buat mereka? benar. Mending gue bikin buat turnamennya customer gue gitu loh. Ya, betul. Itu. Nah, Indo ini punya selain pro, tadi lu nyebut ada amatir. Yes. Ada junior juga ya? Iya. Nah. Itu. Bisa jelasin nggak sedikit konsepnya seperti apa? Jadi konsepnya ini, kenapa kita ada amatir dan junior? Yang pertama adalah pathway. Kita pengen, tentunya kita Indonesia pengen ada talent-talent kayak Joey lagi, kayak Naraji lagi, kayak Kevin lagi, kayak Mas Benny Kasyadi lagi. Yang mana yang kita harus jagain dari kecil. Dari kecil junior yang udah main, kita sangat bersyukur sekali ya ada talent-talent dari junior. Kayak amatir pun kita juga sebenarnya banyak yang jago-jago. Cuma dia nggak mau turn pro karena ada berbagai alasan lah. Ya. Terutama mungkin nggak ada turnamen. Ya, kan. mungkin salah satunya itu. Mungkin jangan ya, balik kita lagi nggak tahu ya. Nah. Nah, maka dari itu kita adakan untuk amatir dan juga junior. Nah, terus yang membedakan Indo dari turnamen lain nih. Berarti main berapa hari? Banyak dan- nih. Yang membedakan yang pasti adalah kita menyediakan
turnamen dengan field terbesar. Field terbesar, karena biasanya orang turnamen 144, mentok kalau double shotgun 288. Ya. Seri 1 aja kita aim 360 orang. Kesannya banyak, betul. Tapi setelah kita cacah lagi, kan kita tadi ada 3 kategori. Yeah. Profesional, amatir, junior development. Kita bagi lagi nih mereka, bro. Jadi jadi total ada 10 kelas. Update udah 12 ke 10. Karena apa? Karena ada sedikit perubahan. Kita profesional ada 2, men and ladies. Yeah. Dari situ aja beda, karena ladies sangat jarang turnamennya. Yep. Amatir kita bagi 3, rookie, development, and elite. Men and ladies ada 6 di situ. Junior kita ada junior development doang. Awalnya ada junior elite, tapi setelah kita berbicara dengan berbagai pihak, junior elite ini bergabung ke elite amatir. So tadinya ada 12, sekarang jadi 10 doang. Karena baiknya seperti itu. Jadi junior itu kita bilang junior development. Kenapa? Karena turnamen junior sudah banyak. Kita tidak mau yang kita baru hadir ini malah membuat complicated lagi. Jadi kita bikin. So yang membedakan nomor 1 adalah number of fields terbanyak. Kedua, kita memberikan pathway buat para pemain ini. Dan mereka ada jenjang ini, kelihatan mau kemana sih turnamennya, berapa serinya ada. Dan kita bikin berimpact hadiahnya juga. Kita bikin ada prize money-nya cukup lah, kita nggak bisa bilang besar ya. Cukup, ada hadiah yang menarik juga gitu. Dan ini belum kita publish, karena banyak hal yang belum kita publish karena kita nggak mau overpromise. Tapi sekarang gue berani bilang bahwa pemenangnya, profesional itu, yang menang akan dapat 3 bulan support by digital agency. Wow. Kenapa? Karena pro-pro ini menurut gue, mereka tuh kan jadi patokan kan. Gue mau golfing mengikut dia. Sekarang orang mungkin ngeliatnya Joey. Tapi teman-teman pro ini adalah mereka harus bisa promosiin diri mereka nih. In order tuh apa? Mereka survive, dapat sponsor. Caranya gimana? Ya lu punya digital agency sendiri. Bryson DeChambeau lihat, nggak mungkin ngerjain sendiri. Benar. Digital agensinya gila itu. Gila banget. Kreatifnya juga gila ya. banget. Dia dapat revenue terbesar bukan dari main golf. Dari YouTube. Dari YouTube. Benar. Dari situ. Nah, itu yang mau kita ngajarin. Karena apa? Kan di Indonesia, brand itu ngelihatnya ke marketing. Yes. Kalau pro-nya mereka aja, hidup agensinya, hidup IG-nya, udah duitnya ketarik ke mereka dulu tuh. Udah orang masuk ke brand, hiduplah industrinya. So that's why nomor 1 yang menang pro-nya akan dapat 3 bulan gratis digital agency. Kita beriin buat mereka. Supaya apa? Lu promosi deh. Gitu. Setuju gue. Karena pekerjaan sebagai atlet udah menjadi public figure. Betul. Ya kan? Harus entertain orang. Betul. Entertain penonton di lapangan. Dan segala macam lah di sosial media. Dan menurut gue value personal branding juga penting buat seorang atlet untuk mendapatkan sponsor di Betul banget itu. Ada lagi yang lebih penting, bro. Nah, kita ngomongin ekosistem nih. Sebelum panutan mereka geser ke orang lain yang tidak pantas jadi panutan. Wah, berat itu. Ini berat nih ya. Wah. Lo contoh sekarang lihat anak-anak muda sekarang lihat panutannya siapa sih? IG yang sorry itu yang flexing. Kenapa? Mereka yang viral. Kan salah. Tapi jago-jago yang bagus-bagus nggak mau bikin konten yang lucu-lucu, jadi orang nggak tertarik. As well as pro, bro. Daripada mereka menganut influencer yang menurut kita misleading ya, gue nggak sebut siapa ya. Could be us juga lo ya. Mendingan pro. Lu main benar, berprestasi, lu jadi influencer. Orang kiblatnya bener. Itu yang kita incar sebenarnya gitu loh. Karena ya tadi ngomongin Bryson, gue juga salah satu chase depar lahir adalah karena Min Woolley. Karena konten-kontennya Min Woolley itu keren banget. Konten-kontennya Min Woolley dengan segala personal brandingnya dia sampai punya julukan Dr. Cipinski dan lain-lain. Menurut gue itu sebuah kayak di-develop sama tim agency tadi. Betul banget. Menurut gue itu bisa banget diterapkan di atlet-atlet kita lah. Betul. Sangat bisa. Itu harapan kita ya. Harapannya bro. Misinya gede banget nih Indo ini. Nah tapi banyak yang bilang dunia golf kan kecil, tapi politiknya gede nih. Kita di lapangan golf kan itu aja orangnya. Itu aja kita beberapa kali ketemu nowhere kita bisa ketemu gitu di briefing atau di. Benar. Nah tapi nyatanya bergerak di bidang golf di Indonesia terutama susah gitu. Alasan nomor satunya bro, karena golfer. Kenapa? Golfer ini rata-rata orang yang sukses dalam tanda kutip lah ya, bermodal. Ya, segmen A lah ya. Orang bisa bermodal, dia pasti sukses, yang pasti egonya tinggi bro. Iya dong. Seorang CEO sama seorang staff egonya lebih tinggi dari CEO bro. That's why mereka bisa jadi CEO karena gue teguh pendirian, gue punya misi, gue punya apa. Lo ngumpulin orang-orang kayak gitu, lo suruh kerja sama bareng.
mamam, Iya. Nggak ada yang mau. nggak ada yang mau bro. Pride-nya terlalu tinggi semua. Pride terlalu tinggi bro. Nggak usah Egonya gitu. saling Iya, tonjok-tonjokan ya. dan kita udah pernah waktu kita bikin turnamen itu kita ngajak-ngajakin, gue mau bikin sendiri, bareng aja yuk. Berat bro, berat. Nah itu awalnya kenapa orang susah, karena ego doang. Once egonya di break, kita ketemu visi misi bareng nih, mau kok. Iya. Harus sabar tuh bro. Karena balik lagi sih harus bareng-bareng ya bangunnya ya. Betul Maksudnya, banget. ya gue punya Betul. value ini, lu punya Betul. value Iya. lain, ya kita gabungin aja, jangan saling-saling, gue bisa sendiri, gue bisa sendiri. Betul. Menurut gue itu sih. Itu karena nggak tahu kenapa ya orang dengan pride-nya itu sendiri masing-masing ya, orang merasa berkompetisi gitu loh. Iya. Di sini tuh kita pengen gabungin, ayo gue pengen rangkul semua nih. Ya Iya. baik pelaku usaha, ya balik influencer, KOL, lapangan. Kita pengen rangkul yuk. Ini buat kita-kita juga kok, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya. Karena kalau once satu udah kebangun, kayaknya nanti bakal ada Ngikut. yang itu. Orang Indo tuh Harapannya FOMO. itu. Iya, Bener, FOMO. FOMO. Oh sukses, rame, ikut deh, Iya. gabung yuk Iya. gitu. Cuma Iya. kita bilang, ini pecat telur dulu nih satu nih gitu loh. Iya, jadi kayak perlu pembuktian dulu gitu. Either telur, kepala yang pecah nih. Tapi Nah, menurut kalian apa hal di industri golf yang harus banget dirubah? kalau dari gua satu, ego. Mindset orang tuh mesti Nah, berubah dulu. Nomor satu ya, karena itu basic semua. Once Iya. itu mindset udah berubah, banyak berubah kok. Gua nggak bilang sistem, gua nggak bilang apa, gua nggak mau judge siapa. Intinya balik ke personal masing-masing. Iya. Mindsetnya dibilang bareng-bareng yuk, collab yuk. Kenapa podcast di Indonesia hidup? Ya, Apakah berbayar semua? Enggak, Iya. tukeran. tukeran. Barter sini, lo kesini, lo kesini, lo kesini. Hidup podcastnya. Gitu. Nah, golf kalau nggak gitu, berat. Semua orang masih mentingin egonya, gue menang sendiri, ini gue mesti semua masih bertahan, cuman lo mesti collab satu sama lain. Once itu udah turun, then bisa ngobrol semua kok, gitu loh. Itu menurut gue sih ya. Nah, kalau balik lagi ke Indo, sejauh ini antusiasnya seperti apa? Wah, luar biasa nih, luar biasanya. Iya, alhamdulillah puji Tuhan sih. Banyak banget yang inquiry masuk ya. Ini Iya. gimana mau daftar, sistem handicapnya seperti apa, gue tandingnya gimana, berapa hari. Tuh. Dari situ kita udah senang banget ya, maksudnya ternyata orang-orang mau nih, mau join, antusias. Gitu. Antusias. Cuman memang ini turnamen memang aneh bin ajaib, bro. Jadi nomor satu yang kita bikin kita lumayan unik adalah ini bukan first come first serve. Orang biasanya kan bayar, main udah beres. Kita enggak. Kita kayak, dan ini common di turnamen pro. Turnamen pro itu lu naruh nama, lo lihat lo peringkat berapa. Contoh misalnya satu turnamen X lah di luar, dia bilang fields gue cuma 50. Yang bisa masuk sini adalah top order of merit-nya satu negara. Lo peringkat 2, ya lo aman. Lo peringkat 79, lo waiting list. Lo berapa nih? Nah, kita mau memperlakukan itu. Kita memperlakukan, jadi kita buka tiap kelas itu, contoh development itu hanya 50. Nah, lu bisa ke berapa nih? Tapi kan kita nggak punya ranking kan? Akhirnya ranking by handicap. Misalnya band development itu 50, number of fields-nya 50. Kita bilang handicapnya 7 sampai 18. Jadi yang daftar 19. Jadi begitu lo masuk nama, handicap lo 7, aman lo. Kecuali ada 50 orang, 7 semua. Wah, mamam dah tuh. Nah, tapi kalau kayak gitu akhirnya apa? Akhirnya turnamen Indo ini mendapatkan main development berkualitas. Bayangin handicapnya 7 sampai 9, 50 orang. Ngeri banget itu. Oh, itu jadi bisa menciptakan Ngeri banyak banget itu nanti. Betul. Compete-nya di sama age-nya, sama handicap-nya tuh. Tuh. Nah, kita kasih opsi dengan filter besar, price entry-nya sangat manusiawi, dan price money-nya pun sangat menarik. Kita bikin gitu lah, bro. Balik lagi, jangan nanggung, kita bikin repot-repot sekalian yuk, kita bilang gitu loh. So far dari nama-nama yang udah masuk ke kalian, ada yang bikin kalian surprise nggak? Misalkan ada orang jauh dari... Ada bro, Min Wooly, oh enggak ya? Waduh. Ada dari luar negeri udah DM. Ada. Mau main turnamen kita bisa apa nggak? Kita bilang open, kita bilang. Gila sih. Selama proses pajak perpajakan rules di Indonesia lo penuhi, kita open. Siapapun, karena kita nggak mau harus orang Indo doang. Kan duitnya nanti ke luar negeri dong. Ya ini tuh fight. Ya kan? Karena itu juga buat mentality juga. Ngelatih mental lagi ya. Betul. Kalau orang pro luar datang sikat, gue bilang silakan. We are open. Gitu. Kayak gue jujur kemarin lihat Joey di leaderboard Indonesia, Thailand. Iya. Kayaknya seru ya kayak Beda gitu ya. Beda banget ya. Makanya.
ya mungkin nanti akan walaupun ada bendera luar negeri Nggak tapi apa-apa. Indo semua Justru di atas itu kan. biar lo harus Itu. kepecut kan. Ya masa lo di lapangan sendiri ke arah orang luar, Iya. fight dong. Yes, betul. Menurut kalian kenapa di Indo tapi turnamen tuh nggak jalan? Salah satu faktor turnamen pro. Aduh. Ini bahaya juga nih. Saya izin ke toilet dulu, jawab gitu ya. Nggak ya, tapi kalau kita bandingin sama Thailand lah ya, Ya. yang turnamen lokalnya berjalan. Apakah dari banyaknya Jawab, Ray. peserta? Banyaknya peserta, kalau di Thailand kan pro-nya Banyak. lebih banyak. Number of player-nya, number of pro-nya. Apakah dari situ atau emang faktor lain? Ada faktor lain kayaknya ya. Ada faktor lain. Jawaban aman adalah Apa ya? sponsor. Itu sponsor Jawaban aman. satu. Karena kita butuh sponsor turnamen ini. Walaupun tadi gue bilang di awal, turnamen Iya. pro sama turnamen amatir duitnya lebih jauh besar mahalan turnamen amatir. Unless lo bilang Master Indo Open ya, itu mahal Itu beda banget. lah. emang. Ya. Tapi kalau kecil-kecil doang, definitely enggak. Dan ada something nih yang menurut kita tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan hal itu yang harus dibenerin. Dan itu yang lagi kita coba obrolin, bro. Bukan kita benerin loh ya. Tapi kita obrolin dengan ngajak semua ekosistem untuk bareng-bareng yuk, bikin yuk. Sampingin dulu deh egonya. Jangan maunya harus begini, harus begitu. Kalau dalam ini kondisi ideal, boleh lo terapin gitu. Iya. Tapi kalau emang dalam kondisinya nggak lagi nggak ideal, Iya. ini tuh fight bareng-bareng. Dan kita Iya, udah ajak iya. dari awal ya. Iya. Gitu kita ajak bareng-bareng, kalau bareng-bareng mau nggak? Kita bikin gini, singkirin dulu apanya. Iya. Egonya mesti gimana. Iya. Let's make this happen. Iya. Abis itu kita ngomong, oh udah berjalan nih, udah gini, udah gitu. Contoh PGA Tour di Amerika sana. Mereka bilang, gue udah dateng nih. Lo kalau mau bikin turnamen sama gue, begini aturan. Mereka boleh ikut-ikut karena apa? Karena udah well established, Yes. proven. Yes. Nah kalau di sini memang itu belum bisa berjalan, dan cari cara gimana cara ini biar bisa berjalan dulu. Ya. Let's make it sustain. After itu we talk. Ini rules-nya ini gimana gitu loh. Gitu. Balik lagi gue bilang egonya mau turunin dulu nggak kita Iya. bareng-bareng. Kita anak baru nih. Yuk kita turun ego dengan senang hati. Kita ayo. Gue pecah hari, gue pecah ini, gue ngikut ini. Gue fleksibel as long as alasannya make sense. Gitu loh. Tapi kalau itu kita ayo. Cuma kalau enggak, ya bilang ya ayo bikin gimana. Ya. Gitu bro. Aman nggak jawaban gue tuh? Enggak. Bahaya dong. Sudah menuju Iya. satu titik itu. Tapi itu harus bro, karena itu diskusi terpendam yang Iya. sebaiknya Iya. dipendam ya. Iya, Tapi iya. memang harus dibicarakan. Tapi kalau dipendam terus nggak jadi-jadi nih. nggak jadi-jadi barang. bro. Iya, Nah, Itu. Menurut gua ya kan semakin kesini yang main golf juga secara umur semakin turun, loh. Kemarin gue baru baca pemain golf itu sekarang 18 sampai 34 itu lagi Iya, naik iya, banget iya, betul, secara umur. Hmm. Which is banyak market-market yang berubah kan. yes. Contohnya dari fashion sekarang lo udah bisa lihat sekarang lebih banyak banget yang generasi baru, dan mungkin buat cara lama itu tadi ya harus diregenerasi Iya. juga ya. Tapi lebih susah cari sponsor, pemain atau audience. Wah, lucu nih. Ini lucu nih. Tawa dong. Ah, Beda-beda. Case by case. secara timingnya juga beda-beda. Secara timingnya beda. Kalau bila susah nyari sponsor, it's always. Ya. Tapi kita di G-Spot, di Golfspot event, sponsor, ya alhamdulillah ada aja event ke kita. Kan nggak susah nyari sponsor itu. Iya. Ada yang dapat sponsor, susah nyari peserta. Ya. Ada. Iya. Ada yang mau pesertanya kita limit. Ya. Jadi sangat case by case, tergantung apa? Tergantung konsep yang ditawarkan, bro. Itu yang kita fight di G-Spot event. Kita bikin event tuh harus yang unik, harus nyentuh sesuatu yang Iya. kayak ini belum ada nih. Ya. Jadi kayak orang ikut apa ya gitu. Karena kalau emang ikut turnamen orang milih-milih, semua ada banyak kok. Iya. Sebulan ada berapa turnamen tuh gitu. Gitu. Iya. Jadi kita cari yang unik poinnya itu apa gitu ya. Tapi Indo sendiri kalian ada mengharapkan ada penonton yang datang nggak? Oh, harus sih itu mah. Itu sih kita mengharapkan banget sih. Dan boleh ya, boleh. Boleh. Kita open for Kita open spectator. for spectators kita bilang. Ya, tapi uniknya open spectators nih, kita ada publish kok di fact sheet kita juga. Orang itu harus bayar 200.000. Kenapa? Nah ini unik bro. Duitnya akan lari ke lapangan. Karena 200.000 ini orang nanti akan datang, dia boleh makan buffetnya lapangan. Lapangan happy. Oh gue datang penonton,
Orang beli makanan gue Betul. happy. Yes. Ibaratnya lu kayak all you can eat tapi bisa nonton golf Betul, gitu. 200.000 tuh nggak ke kita kok, hanya lewat ke Gading Raya. Gading Iya. nanti mereka yang akan jadi orang kayak orang nanya, gue spektator manfaat gue apa nih? Oke, dapat satu, tapi kan bisa beli makan. Oh boleh, jadi kita ada benefit di situ, mutual juga kan? Iya. Oh dari situ namanya mutual ya. Oh gitu. Dari situ namanya mutual, ekosistemnya gerak nih. Oh Iya. orang senang punya spectators, lapangan senang, kita senang, Iya. mereka senang, everybody happy kan? Iya. Nah itulah. Menurut kenapa gue kita itu spectators. 200.000 nonton golf dapat makan sih itu Iya sangat kan? fair. Iya kan? Iya sangat fair. kan? Dapatnya makanan lapangan ya. Iya. Iya, iya. Makanan Iya. lu Sangat- nggak buffet, sangat- sepuasnya. sangat- Maksimum 5 sendok tapi ya. Lu datang makan, Iya. nonton, makan lagi. Iya. Itu sangat gue bakal nonton. Oh Iya. harus lah. Kalau lu mah dono ribu, lu tinggal datang aja. Bayar 200.000. Karena buat lapang lo, bukan buat kita lo, buat lapang. Iya. Gitu. Iya, tapi itu bisa ngebantu juga. Balik lagi ngurangin cost kalian gitu kan. Betul. Iya. Sebagai ya balik lagi kita bareng-bareng nih, walaupun mungkin ya buat beberapa orang 200.000 itu sangat kecil lah. Tapi itu kan membantu sekali untuk operasional Betul. untuk mencapai mimpi-mimpi kita bersama gitu. Iya, orang rame, ekosistem. orang Iya. datang. Kita bilang, 200.000 kan, harus datang berapa bla bla bla. Lapangan apa yang Iya. seneng? Yang Iya. paling diuntungkan siapa? Lapangan kok. Iya. Lapangan happy, next-nya bisa kasih gratis Betul. buat turnamen. Iya, hopefully gitu. Lapangan lain juga bisa melihat Bisa niru akhirnya. nanti, oh Iya. spektators menguntungkan loh, Iya. ada gitu loh, bla bla bla, oh gitu. Penonton rame, sponsor happy, Iya. next-nya makin gede. Nggak kita doang yang happy. Mau masuk Indo nggak, Pak? Gitu, itu lah bro. Jadi apapun yang kita lakukan ini semua untuk ekosistem, Iya. nggak buat Indo lah, apalagi Iya. buat kita ya. At least buat yang nonton, kalau misalkan kalian nggak bisa sumbang secara besar, bisa nyumbang dari 200.000 itu tadi, Betul? Ya. atau mungkin jadi players, Yes. iya kan? Yes. Jadi players, jadi penonton. Kalau misalkan apa tadi istilahnya Miskan. bukan miskat, kalau nggak masuk 50 itu, Oh, nggak masuk ke kategori itu. Iya. Iya. By handicap kalau mereka nggak masuk number of field C ya mereka waiting list. waiting list, Waiting ya. list. Kalau waiting list nonton. Betul. Biar lihat dulu Ngeliat, fieldnya oh, kayak seperti gini apa, tuh, gini jadi loh. bisa latihan lagi, coach dapat Betul. duit lagi. Iya. Dan mereka kalau mau ikut latihan gimana ya lo perbaiki handicap lo. Benar. Yes. Gitu loh. Kalau Handicap mau kita, main. iya handicap kita by PGI loh. Ini juga unik juga. Hmm. Biasanya orang handicap kan akan coba digede-gedein kan. Ya. Biar aturan perdanya aman kan. Kalau dengan ada Indo lo akan ngecil-ngecilin, bukan akan benerin, Realistis. Iya, realistis sih handicap lo gitu loh. Nggak gede-gede. Jadi bener kan? Ya. Tuh. Karena otomatis masuk ke national handicap sistemnya PGI betul, juga, bro. betul. Oke. Nah, menurut kalian yang menentukan arah golf Indonesia, Golf gear, Pak. Oh enggak dong. federasi, sponsor atau komunitas? Kayak mana ayam mana telur nih, mana duluan ya. Gua ada jawaban pahit. Cuman segitu. Lu bergongnya aja ya. Gua ada jawaban pahit di sini. Sebenarnya kalau dari gua ya, ini semua saling berkaitan di. Kalau ada federasi nggak ada orangnya, nggak ada yang mainnya, yang nggak jadi apa-apa juga kan. Ya. Jadi yang paling penting adalah komunitinya. Kalau orangnya, pelakunya dulu nih harus ada. Jadi federasi untuk memonitor kegiatan golf di Indonesia itu jadi ada yang dimonitor gitu. Ya, ya. Kalau dari gue itu sih. Nah ini pahitin ya. Ini kalau gua bilangnya ugly truth. Aduh. The highest Hati-hati bre. power, enggak ini aman kok. The highest power di golf itu siapa? Lapangan. Benar. Ah iya lagi. Lapangan. Benar. Lapangan tuh yang ngontrol semua, bro. Lu berani Gue setuju jamin itu. gua. Kayak bandar ya. Mereka yang kontrol semua. Dan terbukti, bro. Saat semua sekarang lagi turun, lapangan nggak gitu turun. Ya. Dibanding yang lain yang jebret Yeah. begini, retail shop, Ya. coaching, Ya. driving range, lapangan tuh nggak segini turun. Iya ya. Bahkan ada yang naik. Bener banget. Gila nggak lo? Di Ada saat aja. orang-orang ini bilang industri turun, lapangan kayak Ya. aman aja. Hidup gue nih. Harganya baru naik lagi kemarin kan ibaratnya. Terbukti mereka naikin tiap tahun, bro. Mereka berani naikin tiap tahun artinya apa? Ada marketnya, ada demand-nya. Ya. Karena at the end lo golfer, ujungnya lo main golf, bro. Simulator nggak bisa gantiin 100%. So mereka yang megang kontrol, bro. Kalau mereka bersatu, Wah, mereka bilang, kita mau support golf di Indonesia. Yes. Gue nggak bilang nurunin rate loh. Ya. Find a way. Bahkan gue udah ngobrol sama satu owner.
Dia bilang gimana caranya cost gue bisa turun, Andre? Apakah sekali main satu caddy 2 orang? Iya. It's a good point dong. Iya. Itu salah satu cara. Betul. Dan udah dilakukan oleh Malaysia, Betul. Iya. Thailand, Iya. udah dilakukan. Or option no caddy, it's fine demi nurunin harga. Tapi kayak gitu nggak pernah ditawarkan ke kita, Iya. ya kan? So kita melihat kayak ada effort nggak sih lo mau ini hidup? Karena at the end lu yang megang kendali. Iya. Tapi karena ujung-ujungnya mereka bilang, Rans gua aman aja tiap tahun, Iya. naikin deh. Dan itu juga indikator dari tutup lapang, bro. Karena kita kan di event ini kan indikator tahu nih harga lapang tuh berapa. Tiap tahun naik. Means apa? Ada market, ada demand. Iya. Jadi mereka yang ngontrol semua, bro. Gitu loh. Di bawah asosiasi apa? Woi. Mohon izin kakak. Selamat siang. Tapi gue ngerti. Balik lagi karena ego tinggi segala macam susah. Tapi jawaban gue adalah menurut keyakinan saya, lapangan memegang otorisasi tertinggi di golf Indonesia. Ya. Ya, tapi gue kemarin sempat podcast sama Coach Grady, kayak ya perbedaannya di Indonesia, di luar anak junior terutama bisa main 9 hole pulang sekolah free gitu. Kayak, menurut gue sih ya mungkin kalau buat amatir-amatir yang udah sekitar oke lah gitu, tapi buat development atlet segala macam Impact nih ya, kita ngomong ya. Gue langsung sebut merek. Sebut saya Pondok Indah buka 9 hole cuma bayar 200.000. Efeknya apa menurut lo buat para junior? Di bawah 18 tahun, 9 hole 200.000. ya. Termasuk caddy. Ya. 200.000 pokoknya udah semua. Ya. Kita mau mendukung junior. Berapa banyak tuh yang main di situ? Iya. Berapa banyak pemula-pemula. So mereka punya kontrol paling besar, bro. Mereka mau melakukan itu semua. Satu lapangan lo ngomong Pondok Indah doang. Iya. Berapa banyak junior lahir? Iya. Dan mereka bisa monetize. Lo boleh main di 200.000, orang tua lo makan. Lo bisa main di sini, nanti lo gede jadi Pondok Indah. Lo punya gini, bla bla bla. Lo 10 tahun, 5 tahun lagi akan dapat manfaatnya itu Pondok Indah. Masalahnya mereka mau nggak sekarang? Iya, apalagi turnamen juniornya juga di situ kan. Kayak Medco dan lain-lain kan di situ. Makanya gue bilang Pondok Indah, karena lo sama junior deket. Ada yang mau nggak kayak begitu? Iya. Ini bapak ini visioner sekali nih bro. Ngeri nggak tuh? Iya. Ngeri bro. Siapa tahu dari podcast ini jadi ada pikiran yang terbuka. Iya, siapa tahu yang punya lapangan mau bikin gitu di Jatinangor. Halo. Saya ketawa-ketawa gini ya. Aduh. Oke, last question. Kalau membayangkan golf Indonesia 10 tahun lagi, pengennya seperti apa? Kalau dari gue dulu kali ya, sampai mikir 10 tahun lagi, turnamen rutin ada, industrinya sudah hidup mendukung turnamen rutin ini. Karena balik lagi yang menarik semua itu adalah turnamen rutin. Udah jelas, kita punya satu turnamen besar, World Cup-nya kayak The Masters-nya ada. That's it. Karena itu indikator sukses. Dan ada satu yang main di The Masters. Amin. Itu sih. Amin. Kalau ada satu yang fotoin di The Masters, boleh kan? Dua maksudnya. Ada loh. Orang Indo yang pernah motoin di The Masters. Om siapa ya itu pernah bareng gue lupa. Ada. Tertinggi kita baru naruh orang di Open Championship. Naruh referee. Iya, ada Bliedi. Bliedi. Itu tertinggi Ada menurut gue ya. Bliedi. Kalau fotografer ada. Om siapa gue lupa. Yang waktu itu pernah sama gue ke itu om. Aduh The sorry Masters. banget namanya. Iya The Masters. Official fotografer. Yes, dari produk. Dari apa? Nikon apa dari apa ya? Oh, gue tahu tapi gue lupa namanya. Iya. Maaf om. Aduh om. Wah, Sorry, ini Om. seniornya sendiri parah nih. Kalau kita kan bukan fotografer ya. Dia ini parah nih. Gue lupa nama, jujur. Oke. Ada. Kalau dari lu gimana? 10 tahun lagi? 10 tahun lagi ya. Gue sih sebenarnya ada cita-cita, cuman kayak 10 tahun lagi kayak belum bisa kesampaian sih. Gue pengen golf itu udah kayak bola ya di Indo ya. Karena emang gue juga suka bola ya. Gue suka timnas Indonesia juga. Dari situ semangat gue emang pengen golf itu kayak gitu. Ya mudah-mudahan ada nanti entah dari swasta atau entah dari pemerintah yang bikin public course. Orang bisa main tanpa bayar misal. Entah mau di IKN kayak sana, di Kalimantan kayak yang masih banyak tanah lahan kali ya, gue nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ada yang seperti itu, jiwanya tergerak untuk Indonesia, terutama di golfnya sih. Dukung Indo for better Indonesian golf. Yes. Thank you.